Arjok sebagai festival tahunan tidak hanya menjadi peristiwanya sendiri, tapi juga sudah menjadi milik publik ya. Arjok tahun ini sebetulnya awalnya direncanakan untuk dibuka secara luring ya. Tapi karena situasi PPKM sehingga kami mengubah rencana untuk diselenggarakan secara daring mulai dari 8 Juli sampai dengan 31 Agustus 2021. Time to Wonder ini adalah bagian dari trilogi tema yang kami tetapkan awalnya dari 2019. Itu dijadwalkan untuk diselenggarakan selama 3 tahun. Jadi yang pertama 2019, kemudian 2020 dan di 2021 seharusnya. Dan secara kerangka kuratorial, tema besarnya adalah Arts in Common atau seni untuk semua. Common Time sendiri berbicara mengenai waktu. Jadi kami membuat tema khusus dari Common Time itu sendiri, Time to Wonder. Time di sini bisa dilihat sebagai time wonder atau to-nya misalnya kita masukkan dalam kurung ya. Itu menjadi time to wonder, waktu untuk berpikir. Tema ini secara luas diterjemahkan oleh seniman-seniman yang kami undang dan juga yang berpartisipasi melalui jalur aplikasi. Yang sedikit berbeda dari edisi tahun ini adalah kami berfokus pada seniman-seniman nasional dan juga Jogja. Yang sebelumnya kami selalu mengundang seniman-seniman internasional. Namun karena situasi ini tentunya sangat agak berbeda. Dan ini akan sangat membatasi terutama karena seniman tidak bisa traveling, kemudian kita tidak mendapatkan visa permit dan juga pengiriman karya, sehingga hal ini membuat kami justru kembali lagi melihat ke dalam ya, melihat potensi ke dalam dan lebih mendorong seniman-seniman nasional terutama yang ada di Jogja untuk juga berkarya secara maksimal gitu. Untuk karya-karyanya sendiri tentunya medianya sangat beragam. Ada instalasi, ada lukisan, kemudian ada drawing. Kita juga bisa melihat beberapa karya-karya media atau multimedia di sini. Baik dari media yang lama maupun media-media baru gitu. Atau mungkin sekarang kita populer untuk mendengarnya dengan istilah seni media. Kemudian bahkan ada satu seniman yang beliau senior, sudah almarhum, Ki Sigit Sukasman. Beberapa orang mengenalnya tidak hanya sebagai pembuat wayang, melainkan juga sebagai seorang pionir yang menggabungkan karya tradisi dengan karya media. Di sini kami membuat semacam mini showcase di karya Pak Kasman. Kami menginstalnya dalam satu ruang sehingga situasi ruangnya ini seolah-olah seperti pameran tunggal begitu. Kita bisa melihat beberapa retrospeksi pemikiran maupun juga arsip-arsip, kemudian juga patung, kemudian ada beberapa dokumentasi karya pertunjukannya di situ. Kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali pemikiran-pemikiran lampau yang sebenarnya sangat bisa dibaca di hari ini dengan konteks yang masih relevan.
menyelenggarakan pameran dalam situasi yang baru itu penuh dengan tantangan dan hambatannya. Terutama jika misalnya target utama yang umumnya atau sebelumnya kami gunakan sebagai kerangka berpikir adalah mengumpulkan audiens dan juga berinteraksi dengan audiens. Yang sebelumnya Arjok sangat suka dengan tantangan-tantangan semacam itu ya. Jadi dalam 11 edisi sebelumnya kami sangat bereksperimen dengan bentuk-bentuk yang inovatif dan terobosan-terobosan cara untuk berjumpa dengan audiens begitu. Di dalam situasi ini tentunya kami harus mencoba untuk menggunakan cara berbeda gitu ya. Interaksi-interaksi itu harus diubah dan juga kami menyadari bahwa di saat ini kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting dan menjadi prioritas bagi kami. Sehingga kami pun harus berpikir keras untuk membuat sebuah edisi khusus gitu atau Arjok secara online yang formatnya adalah sinema gitu, film gitu. Kami menggunakan tutur cerita dalam bentuk film untuk audiens kemudian bisa menikmati Arjok. Saya tumbuh bersama kisah-kisah mulia yang dilayakkan dengan ritual, upacara, puji-pujian dan panji-panji. Kisah penaklukan raksasa penindas dan pertarungan melumpuhkan iblis-iblis pengkhianat pernah menyentuh perasaan dan emosi saya. Dan juga kami di tahun ini banyak melakukan kolaborasi dengan seniman, terutama karena situasi PPKM ini, sehingga kami mendorong setiap seniman yang berpartisipasi di Arjok untuk juga menyelenggarakan program-program mandiri. Dan juga misalnya di minggu lalu kami mengajak Prihat Mokomoki dengan kolaboratornya Mas Gunawan Marianto untuk membuat tausiah misalnya gitu di ruangan karyanya. Ashadu Sadat Mutahar, si Bopo Kang Murbo Waseso, si Buyung Kempaling Iman, si anak pencaring janmo, Pangeran Panotogomo Kang bisa ngrata jagat, nyirep sakabehing penyakit, Pangeran Karya Kekuno Kang tulen sajroning tetulis, Kang urip tan kena lara pati, urip langgeng Purbo Waseso. Ya ingsun kang bisa ngucapake pasangat mutahar, ya ingsun Pangeran Purbaya, ya ingsun kawulane. Ashadu Sadat Sang Hyang, kawula bumi jung langit, apa isine manungsa sajatining karsa. Herlis sajatining sidik amanat tablik, herna sajatining lawang rat gumilang. Ashadu Sadat Rohiman Jan, sabenere manungsa maya, Pangeran Puter Siwalan jatining tunggal. Ashadu Sadat Allah, Tuhu Yahuwa, Muhammad warangkaning Allah, Bismillah tanpa kawitan, Sadat tanpa wekasan, kang urip tan kena ing lara pati, urip langgeng sak lawase. Situasi apapun ini tidak akan menyurutkan semangat kita untuk berkarya, berkesenian, dan menemukan terobosan-terobosan untuk bisa menyajikan ide dan gagasan yang luar biasa ke publik. Dan juga saya berharap bahwa kedepannya kita akan bisa bergandengan dengan juga instansi-instansi pemerintahan untuk juga mencari solusi gitu ya, bagaimana penyelenggaraan seni dan budaya itu kemudian menciptakan ruang dan menciptakan aksesnya gitu.